dulu tempat duduk kalian itu. Duduk saja, Pak. Oke. Nah, Ibu akan mengajar kalian. Bella, Hadir, Bu. oke. Irfan, Hadir, Bu. baru Vero, Oh, datang dia, Bu. Oke. oke. Alpes Vero kan? Oke. Sekarang untuk memulai pembelajaran kita, nyanyilah dulu kita. Ibu yang akan membawa. Buka dulu Ibu jemaatnya nomor 249. Jadi buka. Oke. Mari kita bernyanyi. Ibu akan pimpin. Serikat persaudaraan. 2, 2, 3 ya. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami akan memulai pembelajaran kami pada pagi hari ini. Berkati pembelajaran kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Terpuji termulia namamu, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang solidaritas dalam kebersamaan. Apa anak-anak? Solidaritas dalam kebersamaan. Ya. Kita sebagai manusia tentunya tidak bisa hidup cuma kita sendiri aja. Nah, Ibu mau nanya sama kalian, pernah nggak kalian membantu teman kalian? Pernah, Bu. Oke. Solidaritas itu adalah tentang rasa nyaman, kemudian rasa kebersamaan, baru kasih, baru saling percaya. Oke. Di sini Ibu akan menjelaskan solidaritas adalah berpegang pada kesatuan, persahabatan, saling percaya yang muncul dari tanggung jawab dan kepentingan bersama antara para anggota. Ini merujuk pada suatu hubungan antara individu atau kelompok yang berasal pada moral dan kepercayaan yang dianut bersama serta pengalaman emosional bersama. Nah, dari penjelasan Ibu itu berarti kalau solidaritas ini berarti adalah rasa saling percaya, rasa kesetiaan seperti ini tadi, kemudian juga saling membantu antara satu sama lain. Contohnya kalau Ibu menyuruh kalian kerja kelompok, cuma satu orang yang kalian menyuruh mengerjakan kerja kelompok kalian itu, atau sama-sama yang kalian mengerjakan? Sama-sama, Bu. Nah, dari yang sama-sama itulah yang disebut dengan solidaritas, solid, kerjasama tim yang bagus. Nah, kemudian kita masuk pada bagian kebersamaan. Nah, dalam keadaan bersama belum tentu ada rasa kebersamaan. Itulah yang disebut dengan bersama tim kita menjadi kuat. Nah, kemudian ada ini yaitu bagian ketiga, yaitu bersama tim kita menjadi pemenang. Kalau sama-sama kita bekerja sama-sama bekerja sama, saling support, maka kita akan menjadi pemenangnya. Oke. Nah, kemudian kita akan masuk pada bagian solidaritas dalam Alkitab. Oke. Solidaritas dalam Alkitab adalah tentang menunjukkan kasih. Berarti solidaritas dalam Alkitab itu menunjukkan kasih.
memandang dia dari kulitnya, dari rambutnya, entah keritingnya, entah lurusnya, dari dia beragama apa. Nah, seperti di gambar ini. Nah, inilah yang disebut dengan yang dalam Alkitab disuruh kita itu solidaritas itu, kita tidak boleh memandang dia dari bentuknya, bentuk agamanya, entah apa agamanya, kulitnya putih atau hitam, rambutnya keriting atau lurus, dan kulitnya itu seperti apa. Nah, kita dipanggil untuk meneladani kasih Yesus dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Berarti dalam solidaritas dalam solidaritas yang disuruh dalam Alkitab ini, kita disuruh membantu teman kita yang sedang mengalami, entah dia mengalami kemalangan, entah apa, kita harus membantunya tanpa memandang bentuknya seperti apa. Nah, kemudian solidaritas adalah bagian penting dari kehidupan orang Kristen yang mencerminkan kasih dan kepedulian yang kita terima dari Tuhan. Contohnya seperti dalam kisah Lukas 10 ayat 23 sampai 37 menceritakan seorang Samaria yang melihat orang Yunani yang terluka. Dia tidak memandang suku apa dia, tapi dia menolong orang Yunani ini. Nah, berarti kita dari Alkitab saja menyuruh kita untuk menolong teman kita dalam bentuk apapun itu, kita harus menolongnya. Nah, kemudian kita masuk pada bentuk-bentuk solidaritas. Nah, bentuk-bentuk solidaritas itu yaitu, nah, ada 3 bentuk-bentuk solidaritas. Oke, Ibu mau nanya sama kalian, ini gambar apa? Apalah yang bisa kalian sampaikan dari gambar ini? Membersihkan secara bersama-sama, Bu. Nah, iya, ini merupakan bentuk kerjasama atau bentuk-bentuk solidaritas, yaitu dalam bentuk membersihkan kelas, sama-sama mengerjakan pekerjaan di ruangan kelas, menyapu, ada yang menyapu, ada yang membersihkan meja, ada yang menyusun bunga, agar suasana kelas menjadi rapi. Nah, kemudian bentuk-bentuk solidaritas yang kedua yaitu ini adalah bentuk solidaritas berupa material. Berarti material itu seperti apa? Yaitu ini seperti bantuan kepada orang yang sedang banjir. Nah, contohnya ini berarti kalau di kehidupan kita sekarang, contohnya adalah teman kita atau rumah teman kita yang mengalami rumahnya terbakar lah contohnya. Kita harus sebagai teman yang bagus, kita harus membantu dia mengumpulkan donasi agar bisa membangun rumahnya kembali. Seperti itu merupakan bentuk solidaritas dalam bentuk material. Nah, yang ini adalah seperti tadi, tapi di gambar yang tadi ini kan dalam kelas. Nah, kemudian ini dalam lingkungan, solidaritas dan keadilan sosial di desa. Inilah bentuk-bentuk solidaritas yang ada di masyarakat, di lingkungan masyarakat. Kita itu sebagai masyarakat yang solidaritas, kita harus rajin membersihkan lingkungan agar suasana lingkungan kita menjadi nyaman untuk ditempati. Nah, kemudian Ibu akan mengajak kalian untuk menguji pemahaman kalian atas materi yang disampaikan. Ibu akan mengajak kalian bermain game. Nah, Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Di sini adalah kartu jawaban sama pertanyaan. Nah, Ibu akan menyuruh kalian nanti siapa yang paling cepat ke depan menyusunnya. Kelompok 1 sama kelompok 2 harus siapa yang paling cepat itu yang akan menjadi pemenang. Mengerti kan anak-anak? Oke, nah ini kalian tempelkan ke depan dengan kurun waktu ya. Ada waktunya, Ibu akan menyuruh kalian berhenti kalau waktunya sudah habis. Oke? Didiskusikan
1 dan 2 akan menempelkannya. Sudah Bu. Oke, tempel lah, tempel. Ibu mulai ya, waktunya. Oke, dimulai 1, 2, 3 ya. Sudah Bu. Oke, dari yang Ibu terangkan berarti cuma kelompok 1 yang mengerti apa yang Ibu sampaikan, karena kelompok 2 itu cuma 5 yang mereka jawab dengan benar. Oke, kemudian berarti kalian sudah paham ya materi yang Ibu sampaikan? Lalu kalau paham kalian, siapa lagi yang bisa menyimpulkan apa yang telah Ibu sampaikan dari tadi? Saya Bu. Oke, Pak Irfan silakan. Dari solidaritas Bu. Solidaritas penting dalam kehidupan sehari-hari karena membantu menciptakan keadaan sosial yang teratur, menyatukan perbedaan dan membangun hubungan yang kuat dan harmonis. Untuk kebersamaan adalah keadaan bersama, sedangkan solidaritas adalah rasa kebersamaan yang muncul dari keadaan bersama. Sekian Bu. Nah, ya, berarti dari solidaritas ini kita diajak untuk saling melengkapi, saling menunjukkan kerjasama yang bagus untuk mencapai tujuan kita. Nah, untuk minggu depan di sini Ibu ada tugas sama kalian. Ini di kasih belakang dulu ya. Nah, untuk Ibu terangkan dulu agar kalian paham nanti mengerjakan tugasnya itu. Nah, kan di situ ada pernyataan setuju tidak setuju. Nanti pernyataannya itu kalau setuju kalian checklist setuju, kalau tidak setuju checklist tidak setuju. Nah, baru yang kedua itu kan ada itu soal esai. Nah, di lembaran yang Ibu kasih di situlah kalian jawab pertanyaannya. Baru minggu depan akan Ibu kumpul dan kalian harus maju ke depan untuk mempresentasikannya. Mengerti kan anak-anak? Ngerti Bu. Oke, sekianlah dulu untuk materi kita pada pagi hari ini. Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3. Oke, udah dibuka? Sudah Bu. Oke, Ibu pimpinnya. Kami puji dengan riang 2, 2, 3 ya. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga primasi yang hati kami pun mekar. Kabul
mencapai tujuan kami bersama jika kami bisa menjadi pemenang. Bapak, tahu Bapak kami anak yang